Apakah tuntutan jaksa penuntut umum ini telah sesuai dengan dakwaan terhadap AKBP Dodi Prawiranegara? Kita akan bahas, nanti segera bergabung penasihat hukum AKBP Dodi Prawiranegara dan Linda Pujiastuti Adriel Fieri Pulba serta pakar hukum pidana Jamin Ginting yang sudah bergabung. Selamat malam Bung Jamin. Bung Jamin, selamat malam. Dengan Friska di sini, bisa mendengar suara saya? Selamat malam. Ya, selamat malam, Friska. Selamat malam, dan Bung ya? Adriel juga sudah bergabung. Selamat malam, Bung Adriel. Selamat malam, Rizka. Selamat Saya malam. ke Bung Adriel dulu. Kalau dari sisi Anda terkait tuntutan jaksa terhadap AKBP Dodi dan Linda Pujiastuti, apakah sudah sesuai dengan dakwaan? Sudahkah memenuhi rasa keadilan? Ya, kalau menurut kami memang kami sangat kecewa ya, sungguh kecewa dengan tuntutan JPU, terkhusus juga buat yang kami ajukan sebagai justice kolaborator, yaitu Bapak AKBP Dodi Prawiranegara, Ibu Linda Pujiastuti, dan Bapak Samsul Ma'arif, karena dalam tuntutannya kami lihat tidak ada kejujuran ataupun bagaimana konsistensi Bapak Dodi, Ibu Linda, dan Bapak Samsul Ma'arif dalam mengungkap peristiwa ini tidak dibunyikan, tidak ditetapkan sebagai justice kolaborator juga di dalam tuntutannya, yang mana kami sudah mengajukan justice kolaborator hari Selasa kemarin. Kami sudah bersurat ke Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, namun sampai dengan dibacakannya tuntutan tadi siang, kami tidak ada mendengar sedikit pun mengenai justice kolaborator. Dan yang meringankan juga tidak ada dibahas sama sekali bagaimana Bapak Dodi jujur, Ibu Linda jujur. Yang meringankan hanya mengenai Pak Dodi, Ibu Linda, dan Samsul Ma'arif mengakui kesalahan. Begitu. Menurut Anda itu semestinya dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum terkait dengan pidananya? Karena yang kita tahu sedari awal Bapak Dodi diintervensi, kita lihat, kita sudah dengar semua bagaimana intervensi nyata dan jelas diterima oleh keluarga Pak Dodi, baik itu Pak Dodi, keluarganya juga, istrinya, bapaknya, tapi bagaimana Pak Dodi berjiwa kesatria untuk menolak itu semua dan terus berkata jujur sampai hari ini. Nah, kita tidak lihat itu ada di dalam tuntutan JPU. Begitu. Oke, Bung Jamin, kalau tadi Bung Adriel bilang ada sejumlah poin yang semestinya masuk di tuntutan tapi tidak. Kalau dari pandangan Anda? Ya, jadi kalau kita lihat kan ada dua dakwaan ya terkait dengan pasal 114 dan pasal 112 ya. Sebenarnya kalau kita lihat konstruksinya itu dia itu kalau dari Dodi dan juga dari teman-teman yang lain memang konstruksinya adalah menjual dan menawarkan, kan begitu kan konstruksinya, bukan menguasai. Nah, ini yang agak sedikit berbeda nantinya dengan Pak Teddy Minahasa. Kalau Teddy Minahasa kemungkinannya bisa juga dia menguasai tapi tidak menjual. Kalau dia tidak ada konstruksi memerintah dalam konteks pemerintahan untuk melakukan penjualan. Tapi kalau saya lihat konstruksi berpikir dari jaksa penuntut umum, konstruksinya mulainya dari Dodi yang paling tinggi, lalu ketemu ke Anita, lalu Arif, dan juga yang lainnya ya sebagai eksekutor begitu. Ya. Nah, ini kan rentetan hukuman pidananya kan paling tingginya Dodi. Jadi Dodi dianggap sebagai aktor. Saya nggak tahu apakah nanti dia disandingkan dengan Teddy yang lebih tinggi atau Teddy sendiri hanya menguasai sesuai dengan pembelaan jaksa penuntut umum yang sudah disampaikan. Atau masuk pasal 140 terkait dengan penyidik. Tapi kalau 140 dari konstruksi jaksa penuntut umum ini, kelihatannya harusnya Dodi juga masuk, tapi kelihatannya tidak dipertimbangkan terkait dengan kedudukan sebagai penyidik yang menguasai barang itu sebagai kesalahan administratif. Nah, ini kita lihat kelihatannya tetap strictly jaksa penuntut umum mengatakan bahwa ini ada transaksi, ada jual beli, ada penawaran begitu. Dan ini penawaran terhadap barang yang berasal dari penyitaan. Nah, tinggal bagaimana konstruksinya kita sudah lihat saat ini 20 tahun Dodi, berarti Dodi termasuk orang yang memiliki kehendak yang cukup kuat ya dibandingkan dengan yang lain. Begitu.
Oke, kalau bicara soal posisinya Pak Dodi disampaikan juga Bung Adriel bahwa sebagai aparat penegak hukum diperberat pidananya dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Ini menurut Anda perlu atau tidakkah? Termasuk tadi bagaimana juga peristiwa pidananya jual beli terhadap narkoba itu disebutkan di jaksa penuntut umum sebagai peristiwa pidana dari pasal yang didakwakan. Ya, kalau menurut kami memang apa Silakan, Bung Adriel. Bung Adriel, bisa dibuka audionya, suaranya, di unmute, Bung Adriel. ya, bisa diulangi tadi pertanyaannya, Mas? Oh baik, jadi bagaimana tadi kalau dari jaksa penuntut umum dalam tuntutannya menyebut bahwa Dodi Prawiranegara posisinya ini sebagai aparat penegak hukum karena ini diperberat untuk pidananya. Dan juga soal peristiwa pidana disebutkan bahwa ada peristiwa pidananya jual beli tadi. Ya, kalau kita sandingkan dengan Bapak Aibtu Janto juga seorang polisi ya, tapi tuntutannya bisa 15 tahun. Dan kita lihat juga bagaimana Muhammad Nasir yang dituntut 11 tahun. Bagaimana kalau kita bongkar lagi lebih dalam, dia adalah seorang residivis. Seorang residivis yang kalau tidak salah 2 kali ketangkap, 2 kali sudah pernah jadi narapidana. Nah itu saja bisa 11 tahun gitu. Jadi sebenarnya kami tidak tahu bagaimana pertimbangan jaksa, karena dan kita lihat juga bahwa tadi ada di dalam pertimbangan JPU bahwa Pak Dodi itu juga ikut memerintah, katanya memerintah Arief. Yang kita tahu sama-sama Arief itu dan Pak Dodi tidak bisa dipisah-pisah. Ya kan, ini adalah rangkaian peristiwa yang menurut kami serangkaian full gitu. Jadi Pak Dodi dan Arief itu sebenarnya menjadi satu kesatuan yang menerima perintah dari Teddy Minahasa, dan aktor intelektualnya itu adalah Pak Teddy Minahasa. Jadi menurut kami kalau dibilang Pak Dodi tinggi karena hanya karena dia polisi yang harusnya mengamankan narkoba, tapi kita lihat juga disandingkan dengan Aibtu Janto bisa 15 tahun. Nah, menurut kami ini ada tanda tanya. Kenapa bisa Aibtu Janto bisa 15 tahun sedangkan Bapak Dodi di situ bisa pertimbangannya lebih berat 20 tahun gitu. Padahal yang jelas-jelas Pak Aibtu Janto dia adalah selaku penjualnya langsung ke Alek Bonpis kan gitu. Kalau Bapak Dodi ini kan sangat berperan pasif untuk menjual kan gitu. Oke, peran pasif dan aktif dalam satu tindak pidana bagaimana Bung Jamin memengaruhi pidana nantinya yang dijatuhkan oleh hakim dan juga tuntutan yang dikonstruksikan oleh jaksa penuntut umum? Ya, jadi Anita itu taunya Dodi, ya. Dia Arief itu baru taunya belakangan. Jadi Anita taunya Dodi dan dianggaplah Dodi satu-satunya orang yang memberikan itu sebagai suatu tindak pidana yang mempunyai niat dan meyakini bahwasannya itu juga jaksa penuntut umum meyakini bahwasannya Dodi lah orang yang memang memiliki yang kehendak untuk menyampaikan itu kepada Anita begitu. Okay. Sehingga Dodi sebagai termasuk aktor intelektualnya ya, termasuk dalam hal ini yang memiliki kehendak untuk menyampaikan itu. Okay. Dan sebenarnya sanksinya itu kan hukuman mati seumur hidup dan 20 tahun ya. Ini kan termasuk dalam kategori hukuman yang 20 tahun maksimum ya dalam hukuman waktu tertentu ya. Artinya masih ada lagi sanksi pidana yang lebih tinggi yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Saya kira JPU sudah memberikan gambaran bahwasanya kedudukan dia ini 20 tahun udah pantas begitu kan, karena kedudukannya sebagai orang yang diketahui Anita langsung ya, bukan si Arief begitu Mbak. Oke, itu tadi 20 tahun sementara masih ada seumur hidup dan hukuman mati. Tapi kalau dari Bung Adriel tentu akan dimanfaatkan nanti momentum pledoi. Apa saja yang disiapkan sejauh ini dan poin-poin mana yang utamanya akan disanggah? Tentu banyak poinnya, tapi mana yang utamanya Bung Adriel? Ya, jadi kalau dalam pledoi nanti memang kami akan memasukkan penerapan pasal 48 dan 51 itu yang utama. Bagaimana Bapak Dodi yang sudah diutarakan oleh ahli pidana Dr. Dian Aryawan Dengtawang pada saat itu, memang adanya daya paksa secara psikis ya kan, atau daya paksa relatif. Itu
memang terlihat jelas ketika Bapak Dodi ada bergaining, Bapak Teddy Minasa ketika itu memang asumsi Pak Dodi dipindahkan dari yang dia Kapolres Bukit Tinggi sudah melakukan pengungkapan 1,4, dia berprestasi tapi malah dipindahkan, kan begitu. Itu satu. Yang kedua, dia didesak. Dia sudah menolak perintah yang salah tersebut 2 kali, yang mana kita tahu bagaimana sulitnya untuk menolak perintah atasan yang salah itu. Seorang jenderal lagi kan, tapi dia sudah menunjukkan bahwa dia tidak setuju dengan perintah tersebut kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Pak Dodi ini sudah menolak perintah itu kan gitu. Jadi sebenarnya harusnya memang hukuman terendah itu ada pada Pak Dodi gitu. Oke, dan nanti itu akan disampaikan dalam pledoi di sidang berikutnya. Terima kasih atas waktunya bergabung di Sapa Indonesia Malam, penasihat hukum AKBP Dodi Prawira Negara dan Linda Pujastuti Adriel Fiari Purba dan pakar hukum pidana Jamin Ginting. Selamat malam.